Malaysia saat ini menghadapi krisis tenaga kerja yang serius setelah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia atau TKI. Keputusan ini bukan hanya sebuah kebijakan administratif biasa, tetapi sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi ingin menjadi pemasok tenaga kerja murah bagi Malaysia yang selama ini terlalu bergantung pada pekerja Indonesia tanpa memberikan perlindungan yang layak. Selama bertahun-tahun, Malaysia telah mengandalkan tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor, terutama perkebunan, manufaktur, dan konstruksi. Namun, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja Indonesia, termasuk penyiksaan, eksploitasi, gaji yang tidak dibayar, hingga hilangnya nyawa akibat perlakuan buruk, telah menjadi pemicu utama di balik keputusan Indonesia untuk menyetop pengiriman tenaga kerja. Kasus terbaru penghilangan seorang pekerja. Kekurangan tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi puncak dari rentetan perlakuan tidak manusiawi yang tidak bisa lagi ditoleransi oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, Malaysia berada di ujung tanduk. Mereka kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor krusial dengan angka kekurangan yang hampir mencapai 4.000 pekerja hanya di sektor perkebunan kelapa sawit. Jika tidak segera diatasi, industri kelapa sawit Malaysia yang merupakan tulang punggung ekspor negara tersebut dapat mengalami kelumpuhan yang berakibat pada anjloknya ekspor dan guncangan ekonomi yang lebih besar. Pada awalnya, Malaysia berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menggantikan pekerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Bangladesh, Nepal, atau negara-negara lain di Asia Selatan. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa hal itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Pekerja dari negara-negara tersebut mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya kerja Malaysia, memiliki keterbatasan bahasa, serta menghadapi tantangan dalam memahami sistem kerja yang telah lama dijalankan oleh pekerja Indonesia. Selain itu, masyarakat Malaysia sendiri menolak kedatangan tenaga kerja dari Asia Selatan karena khawatir akan meningkatnya ketegangan sosial akibat perbedaan budaya dan gaya hidup yang cukup mencobanya. Di sisi lain, Indonesia semakin berkembang dan berani mengambil sikap. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta hilirisasi sumber daya alam yang lebih maju, Indonesia kini lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Kebijakan ini sejalan dengan visi pembangunan yang menitik beratkan pada kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi pusat ekonomi besar, bukan lagi sekadar pemasok buruh murah bagi negara lain. Sejumlah proyek besar seperti pengembangan industri nikel dan manufaktur berbasis sumber daya alam menjadi bukti nyata dari transformasi ekonomi Indonesia. Indonesia bukan lagi negara yang harus bergantung pada Malaysia. Sebaliknya, kini Malaysia yang justru membutuhkan Indonesia. Selama ini, Malaysia menikmati keuntungan dengan membayar pekerja Indonesia dengan upah rendah dan memberikan perlindungan yang minim. Namun, dengan perubahan kebijakan yang dilakukan Indonesia, Malaysia harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa lagi memperoleh tenaga kerja dengan mudah dan murah. Namun, respons Malaysia terhadap situasi ini masih jauh dari solusi jangka panjang. Alih-alih memperbaiki sistem perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan upah bagi pekerja asing, mereka justru mencoba mencari jalan pintas dengan mendatangkan pekerja dari negara lain, tanpa memikirkan implikasi sosial dan budaya yang lebih luas. Padahal, pekerja Indonesia dikenal memiliki keunggulan dalam hal kedisiplinan, kemauan bekerja keras, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja Malaysia. Inilah yang sulit ditemukan pada tenaga kerja dari negara lain. Krisis tenaga kerja yang dialami Malaysia bukan hanya sekadar masalah buruh, tetapi juga cerminan dari kebijakan ekonomi dan tenaga kerja mereka yang selama ini tidak berkelanjutan. Ketergantungan yang berlebihan pada tenaga kerja murah dari luar negeri tanpa membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan kini menjadi bumerang bagi Malaysia sendiri. Jika mereka tidak segera mengambil langkah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan pada buruh asing, Malaysia akan semakin tertinggal dalam persaingan ekonomi global. Indonesia di sisi lain telah menunjukkan bahwa mereka mampu berkembang dan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang lebih mandiri. Keputusan untuk menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia bukan hanya sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja Indonesia, tetapi juga sebagai bagian dari strategi bersejarah.
keputusan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja Indonesia yang memilih bekerja di negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan Timur Tengah yang menawarkan kondisi kerja yang lebih baik, Malaysia tidak lagi memiliki pilihan mudah untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas dengan harga murah. Kini, Malaysia dihadapkan pada pilihan besar. Apakah mereka akan terus bertahan dengan model ekonomi lama yang bergantung pada tenaga kerja murah, atau mereka akan mulai berbenah dengan menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan? Jika mereka tetap memilih jalan yang sama seperti sebelumnya, maka mereka harus bersiap menghadapi konsekuensi yang lebih besar, di mana bukan hanya tenaga kerja Indonesia yang meninggalkan mereka, tetapi juga daya saing ekonomi mereka yang semakin merosot. Dunia harus mulai menyadari bahwa tenaga kerja Indonesia bukanlah sekadar buruh murah yang bisa dieksploitasi seenaknya. Mereka adalah manusia yang berhak mendapatkan perlakuan yang layak, dan Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu berdiri tegak sebagai bangsa yang bermartabat. Malaysia harus segera beradaptasi dengan kenyataan ini, atau mereka akan semakin tertinggal di belakang dalam peta ekonomi regional dan global. Krisis tenaga kerja Indonesia di Malaysia menjadi perhatian serius akibat berbagai faktor, termasuk kebijakan ketat imigrasi, perlakuan yang kurang adil terhadap pekerja migran, serta tantangan ekonomi di kedua negara. Banyak TKI menghadapi permasalahan seperti upah rendah, kondisi kerja yang tidak layak, hingga tindakan deportasi akibat status keimigrasian yang tidak jelas. Sementara itu, Malaysia juga mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor penting seperti perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang sebelumnya sangat bergantung pada pekerja migran dari Indonesia. Dalam menghadapi krisis ini, diperlukan langkah strategis dari kedua negara, termasuk perbaikan regulasi tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan jalur legal untuk migrasi yang lebih aman dan transparan. Kesepakatan bilateral yang lebih kuat dapat membantu menciptakan sistem perekrutan yang lebih adil. Krisis tenaga kerja yang dihadapi Malaysia akibat penghentian pengiriman TKI oleh Indonesia menunjukkan perlunya reformasi dalam kebijakan tenaga kerja dan ekonomi Malaysia. Ketergantungan yang berlebihan pada tenaga kerja murah tanpa perlindungan yang memadai telah menjadi bumerang bagi Malaysia. Sementara itu, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam kemandirian ekonomi dan perlindungan hak pekerja. Untuk mengatasi krisis ini, Malaysia harus beradaptasi dengan menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia untuk perlindungan hak-hak pekerja migran. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar.